wabarakatuh. Apa kabar Pak Rahmat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini Pak Rahmat akan melaksanakan praktik coaching dengan Pak Ali ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Bapak praktikkan? Boleh ya, Bu, boleh sekali. Nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan? Di dalam praktek coaching nanti ada untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari tahapan filter yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu. Nanti kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Dalam praktek coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot, pertanyaan bersifat terbuka, sehingga coaching nantinya pada saat menjawab bisa berpikir dulu langkah-langkah apa yang harus mereka ambil. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Saya ingin mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dalam menggali ide-idenya. Berarti lebih spesifik lagi ya Pak? Betul sekali, Bu. Untuk mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawaban yang Bapak Rahmat berikan. Sekarang Bapak bisa mulai praktik coaching dengan Pak Ali Akbar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, juga baik. Nah, bolehkah saya minta waktu Bapak sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh, boleh Pak, boleh sekali. Apa kira-kira yang Bapak mau ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid saya ini kurang antusias atau kurang bersemangat ketika pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu berbeda sekali ketika mereka berada di luar kelas atau di lapangan. Nah, jadi menurut Pak Akbar, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini, Pak? Jadi hari ini saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang kurang antusiasnya murid atau kurang semangatnya murid mengikuti proses pembelajaran dalam ruangan. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran? Nah, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah saya seperti sedikit membosankan Pak, terlalu monoton. Nah, selain itu mindset dari siswa saya murid saya Pak itu berpikir bahwasanya pembelajaran olahraga itu identik harus dilaksanakan di lapangan Pak. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam mengikuti proses pembelajaran? Menurut saya Pak, murid-murid menginginkan pembelajaran yang asyik, menyenangkan, tidak monoton, sehingga mereka tidak bosan dalam proses pembelajaran. Kalau menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, melakukan ice breaking atau games, kira-kira begitu. Lalu mengenai mindset murid, apakah yang Bapak lakukan untuk meluruskannya? Nah, di sini Pak, rencana saya ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada murid saya bahwasanya pembelajaran olahraga itu bukan cuma hanya mengenai yang namanya praktik atau keterampilan, namun ada juga pengetahuan yang harus kita miliki.
Begitu. Kalau boleh tahu langkah seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan semangat murid di kelas? Rencananya di sini Pak, saya ingin menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih banyak, menggunakan video pembelajaran berbasis audio visual untuk menarik minat murid. Di sini saya coba akan mengangkat tema yaitu nobar Pak, istilahnya itu menonton sambil belajar. Betul Pak. Nah, saya pikir itu sudah luar biasa sekali Pak. Selanjutnya dalam pemberian tugas, bagaimana rencana Bapak? Nah, untuk pemberian tugas ini sendiri Pak, di sini saya ingin mencoba mendesain dengan memberikan tugas dalam bentuk mini games. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Quizzes, Kahoot dan lain-lain sebagainya yang relevan Pak. Nah, itu betul sekali Pak. Jadi saya yakin sekali jika Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias mengikuti proses pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, yang pertama pastinya saya akan merancang sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video-video di YouTube. Yang kedua, saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual, kemudian dalam bentuk penugasan agar tidak monoton lagi membosankan. Itu saya akan merancang dengan menggunakan dalam bentuk mini games dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes dan sebagainya Pak. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan bisa berhasil. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Nah, di sini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggunakan banyak sumber belajar, serta yang paling penting menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dan diinginkan oleh murid dan sesuai harapan dia. Wah, itu bagus sekali Pak. Saya sangat mendukungnya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya Pak. Amin Bapak. Baik, kita akhiri perbincangan kita ini ya Pak. Tetap semangat membimbing murid-muridnya Pak. Pak, pastinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali tadi praktek coaching yang sudah Bapak Rahmat lakukan kepada Pak Ali Akbar. Ada sedikit pertanyaan Pak, sebagai coach yang sudah Bapak Rahmat lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi? Berdasarkan catatan saya ini sudah sesuai indikator yang saya harapkan Bu. Sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan pada coaching. Saya merasa saya sudah memunculkan ide-ide, mereka sudah memunculkan ide-ide kreatifnya. Langkah sudah jelas, kapan mau dilaksanakan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat dan sudah memunculkan ide-ide yang harus dikerjakan. Pak Rahmat, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Pak Rahmat dan Pak Ali ya. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching sudah tergali, sehingga terlihat sudah runtut waktunya kapan, siapa saja akan membantu, apa saja yang akan dibuat, media pembelajaran dan lain-lain sudah sangat detail, tergali semuanya, luar biasa sekali. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ke depannya, Pak Rahmat mau mengembangkan kompetensi yang mana? Begini Bu,
sebetulnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, tapi mungkin lebih eksploratif lagi. Nah, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coaching, karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi yang sangat luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya Pak Rahmat bisa menjadi seorang coach yang baik dan semangat ya Pak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Husna akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Jora ya Bu? Ya Pak, benar sekali. Nah, baiklah Bu, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang Ibu Husna akan praktikkan nanti? Boleh sekali Pak. Iya. Nah, nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana praktek rubrik penilaian yang akan Ibu pergunakan? Untuk rubrik penilaian, saya akan menggunakan indikator dari tahapan Tirta, yaitu yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Jadi nanti kompetensi coaching mana yang Ibu Husna ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti coach dapat saat menjawab bisa berpikir dulu langkah-langkah yang harus diambil, seperti langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Nah, kalau untuk yang lebih spesifiknya, bagian kompetensi mana yang Ibu Husna ingin observasi? Saya ingin mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Ya, berarti lebih spesifik lagi ya. Nah, untuk mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang Ibu Husna berikan. Sekarang Ibu Husna bisa melakukan praktek coaching ya dengan Ibu Jora. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Jora. Apa kabar hari ini Bu Jo? Alhamdulillah kabar baik Bu Husna. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya boleh minta waktunya barang beberapa menit untuk berbincang-bincang sebentar Bu. Boleh sekali Bu Jora. Ngomong-ngomong, kira-kira topik yang akan didiskusikan apa Bu? Terima kasih atas waktunya Bu Husna. Di sini saya akan berdiskusi dengan Ibu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya ada unsur KSE Bu. Oh, menarik sekali Bu Jo, yang topik akan dibicarakan yang ada unsur KSE yang strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi begini Bu, sederhana saja. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya ada unsur KSE dan trik-trik yang nantinya saya akan gunakan pada pertemuan minggu depan Bu. Oh, jadi Ibu ingin berdiskusi tentang pengimplementasian dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ada unsur KSE yang lainnya Bu ya? Iya Bu, sebelumnya saya sudah menetapkan untuk kebutuhan siswa saya berdasarkan kesiapan belajar mereka Bu. Wah, menarik sekali topiknya. Kalau boleh tahu ya Bu, apa yang Ibu implementasikan terkait pembelajaran berdiferensiasi
yang ada unsur KSE di dalamnya pada dalam kelas Ibu nantinya? Jadi begini Bu, setelah kemarin saya mendapatkan sesi pengembangan pengajaran dari rekan sejawat saya sudah memetakan kebutuhan siswa saya berdasarkan kesiapan belajar mereka Bu. Kemudian saya juga sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok dan saya membuat kegiatan pada masing-masing kelompok 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C Bu. Jadi itu Ibu sudah memetakan ya kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan anak-anak bersemangat dalam hal ini. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Johra setelah menghadapi situasi tersebut? Bahagia sekali Bu, setelah semua dipersiapkan dengan baik, semua itu dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik, dan murid pun mendapatkan manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya ada unsur kompetensi sosial dan emosional Bu. Wah, keren sekali Bu Johra. Saya sangat mengapresiasi hal ini karena Ibu sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran ini. Menurut Ibu Johra, apa yang ingin Ibu eksplorasi terkait pembelajaran berdiferensiasi? Yang ingin saya eksplorasikan di sini Bu, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan pendekatan yang berbeda dan lebih bervariasi. Kemudian untuk strategi pembelajaran ini Bu, saya mengambil basic profil pelajar siswa yang di dalamnya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Semua Bu itu sudah dipetakan. Kalau boleh tahu Ibu, dari skala 1 sampai skala 10 itu kira-kira Ibu berada di skala berapa saat ini? Kalau saya mengukur diri saya Bu, saya berada di skala 6 Bu, dan saya mengharapkan pada skala 8 dan skala 9 Bu. Jadi Ibu mengharapkan skala 9 ya. Kira-kira untuk mencapai skala yang Ibu harapkan, apa yang Ibu akan lakukan agar skala yang Ibu harapkan itu tercapai? Saya akan membuat skala prioritas sebisa mungkin Bu, dan saya mempunyai alternatif lainnya. Jadi untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini berbasis minat siswa Bu, yang dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu Jo. Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis profil murid. Selain itu ada pilihan strategi yang lain Bu yang lebih baik? Oh iya Bu, begini Bu, karena waktu saya tinggal 1 minggu ke depan dan ini harus cepat. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, saya akan membuat proyek dengan menyanyikan lagu nasional dan menggunakan alat musik Bu yang mereka minati, dan siswa sudah menghafal lagu nasional tersebut. Oh, baik Bu. Jadi Ibu akan memberikan kebutuhan kepada siswa berbasis minatnya, lagi yang berdasarkan minatnya ya Bu ya. Apa yang Ibu perlukan kira-kira sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Saya akan meminta dukungan kepada rekan sejawat dan berdiskusi dengan teman sejawat dalam hal pembuatan RPP Bu, karena tanpa dukungan dari rekan sejawat yang mempunyai keahlian dalam pembuatan RPP berdiferensiasi, saya tidak bisa membuat dengan maksimal Bu. Oh begitu ya Ibu, pembuatan RPP.
Iya, ya, luar biasa sekali tadi praktek coaching yang Ibu Husna lakukan dengan Ibu Jokra. Nah, ada sedikit pertanyaan Bu. Nah, apakah indikator yang Ibu sebutkan di awal tadi itu sudah sesuai? Berdasarkan catatan saya, Pak, ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Coach sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah mulai jelas. Kapan mau dilakukan? Jadi untuk rencananya sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Iya. Nah, tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Ibu Husna dan Ibu Jokra. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya. Jadi Ibu Husna sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach atau bocoran sini sudah tergali sehingga sudah runtuh. Nah, waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat, media pembelajaran dan lain-lainnya sudah sangat detail, tergaris semuanya, luar biasa sekali ya. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Ibu Husna mau mengembangkan kompetensi yang mana? Sebetulnya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, tapi mungkin lebih eksploratif, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coach, karena pada dasarnya setiap orang punya potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Husna atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu Husna bisa menjadi seorang coach yang baik ya. Nah, cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.